Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Nur Ismaya. Pada video kali ini kita akan lanjut micro learning di Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif materi 13 PECS Picture Action Communication System. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Hubungan teks dan komunikasi. Geser kata ke dalam box yang kosong. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan ataupun tulisan, sementara komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata seperti wajah, bahasa tubuh, gerakan mata, dan sebagainya. Apa yang membuat siswa sulit berkomunikasi? 1. Mempelajari kata-kata baru. 2. Mengingat kosakata. 3. Kesulitan menghubungkan kalimat yang panjang. 4. Mengerti konsep baru. 5. Menggunakan bahasa sosial. 6. Menggunakan bahasa dalam situasi yang berbeda-beda. Lanjut, apa kepanjangan dari PECS? Tentu Picture Action Communication System. Kita cek bagaimana PECS mengatasi kesulitan dalam komunikasi. Bergantung pada informasi visual bukan auditori, memberikan makna secara visual terhadap kata yang abstrak, mendukung kemandirian dan komunikasi sosial, dan memberikan kesempatan siswa untuk melatih bahasa sebelum menyatakan sesuatu. Kita cek, ini dia skor kita. Lanjut ke materi berikutnya. Apa itu PECS? Silakan teman-teman baca apa tujuannya, mainkan gamenya, kenali faktanya, dan tentukan tindak lanjutnya. Saya memahami hal dasar tentang PECS, tertarik untuk mempelajari PECS lebih lanjut, dan ingin menggunakan PECS bagi siswa saya. PECS merupakan alat yang membantu pelajar untuk berkomunikasi dengan menggunakan gambar atau foto. Benar. PECS menggunakan foto dari berbagai benda nyata di sekitar agar lebih mudah dikenali oleh pelajar yang menggunakannya. PECS hanya digunakan untuk siswa dengan autisme. Salah, PECS awalnya dikembangkan untuk siswa autisme. Namun saat ini PECS dapat digunakan untuk siswa di berbagai rentang usia yang memiliki tantangan kognitif, fisik, dan PECS dapat mengurangi tantrum dan perilaku menyimpang. PECS membantu siswa dengan kesulitan komunikasi untuk menyampaikan keinginannya, perasaannya, dan pikirannya sehingga mengurangi frustasi dan perilaku tantrum dapat tercegah. Jawabannya benar. PECS terdiri dari 8 tahap. Jawabannya salah. PECS terdiri dari 6 tahap dan diawali dengan mengajar siswa untuk memberikan satu foto dari benda atau tindakan yang diinginkan kepada guru. Lalu guru menukar foto tersebut dengan memberikan benda atau tindakan yang diinginkan siswa. Dengan melakukan, siswa telah dapat melalui komunikasi. Siswa yang menggunakan PECS dapat mengembangkan kemampuan berbicara. Benar. Pengaturan lingkungan kelas tidak perlu dilakukan selama siswa menggunakan PECS. Jawabannya salah. Adaptasi lingkungan kelas serta perubahan tidak terencana pada kegiatan perlu dilakukan agar siswa memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi. Contohnya meletakkan mainan di dalam box tertutup yang sulit dibuka, maka siswa akan berkomunikasi untuk meminta tolong. Kemudian guru dan orang tua perlu berkolaborasi dalam pelaksanaan PECS bagi siswa. Benar. Generasi keterampilan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dengan lebih cepat. Berikan kesempatan bagi orang tua untuk memilih keterampilan yang ingin mereka kembangkan di rumah untuk membantu komunikasi siswa. Evaluasi hanya perlu dilakukan saat siswa berhasil melewati 6 tahap dalam penggunaan PECS. Salah. Evaluasi perlu dilakukan sejak awal penggunaan PECS sebagai data terkait kemampuan komunikasi dasar siswa. Selanjutnya, evaluasi digunakan setiap tahap pelaksanaan PECS.
Faktanya, guru tidak memerlukan pelatihan khusus karena gambar mudah dimengerti dan dapat diberikan label. Menggunakan keterampilan komunikasi dengan PEX dapat membantu siswa menghadiri riwayat emosi yang negatif terkait berbicara. Kemudian PEX punya banyak keuntungan, yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan siswa untuk mengembangkan hubungan bermakna dan meningkatkan keterampilan bahasa lisan atau verbal. Selanjutnya kunjungi situs berikut untuk mengetahui bentuk PEX dan kegunaannya. Kita cek skor kita pada materi ini 8 bintang. Lanjut pada materi berikutnya, yaitu materi bagaimana menentukan siswa yang membutuhkan PEX. Baca tujuannya, kenali faktanya, cek diagram alurnya, dan tentukan tindak lanjutnya. Tujuannya, saya mampu melakukan asesmen sederhana untuk menentukan siswa yang membutuhkan PEX. Apakah siswa memulai komunikasi? Jawab iya atau tidak. Kemudian, apakah siswa mengucapkan banyak kata? Jawab iya atau tidak. Apakah siswa memiliki jumlah kosakata yang sesuai usianya? Jawab iya atau tidak. Good job. Teman-teman sudah menyelesaikan. Dan selanjutnya tentukan tindak lanjutnya. Observasi setiap siswa yang Anda duga memerlukan PEX di kelas Anda dan lakukan penelusuran melalui diagram alur, dan pelajari materi berikutnya untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi yang terakhir, tahapan penggunaan PEX. Bagaimana saya menggunakan PEX? Silakan balik kartunya dan tentukan tindak lanjutnya. Tujuan Anda, saya mengenalkan penggambaran umum mengenai 6 tahapan PEX sebelum saya memahami setiap tahap secara mendalam. Tahap 1, cara berkomunikasi. Siswa belajar untuk menukarkan satu gambar dengan benda atau aktivitas yang diinginkan. Tahap 2, jarak dan ketekunan. Siswa belajar untuk menggeneralisasikan kemampuan dalam menukar satu gambar dengan benda atau aktivitas yang diinginkan pada tempat yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dan melalui jarak yang jauh. Kemudian tahap 3, diskriminasi gambar. Siswa belajar memilih dari 2 atau lebih gambar yang terdapat dalam buku komunikasi PEX untuk mengatakan atau menanyakan benda dan aktivitas yang diinginkan. Kemudian tahap 4, struktur kalimat. Siswa belajar membuat kalimat sederhana menggunakan gambar. Saya ingin titik-titik diikuti dengan gambar benda yang diminta atau aktivitas yang diinginkan. Tahap 5, permintaan yang responsif. Siswa belajar menggunakan PEX untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang kamu inginkan. Saat menjawab, siswa belajar untuk mengembangkan kalimat dengan menambahkan kata sifat, kata kerja, dan preposisi. Lanjut ke tahap 6, memberikan komentar. Siswa belajar untuk menanggapi pertanyaan seperti apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa ini, dan sebagainya. Siswa belajar membuat kalimat yang dimulai dengan saya merasa, saya mendengar, ini adalah, dan sebagainya. Kemudian lakukan atau tentukan tindak lanjut setelahnya. Jika Anda sudah, silahkan membuka materi selanjutnya. Anda akan menemukan penjelasan yang lebih mendalam terkait setiap tahapan dalam PEX. Oke teman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.